warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Ulfatul Fuada, mengajar mata pelajaran fisika di SMK Farmasi Pasundan Kawali. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dengan nomor peserta UKG 201699610274. Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023 dengan NIM 2310206030. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi hukum HUK di kelas 11A Farmasi SMK Farmasi Pasundan Kawali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik ya, hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan semoga alhamdulillah. Ini materi akan kita pelajari. Namun sebelum kita melanjutkan kepada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Baik Bu, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ikut cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali hadir semua hari ini ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah hanya di sini hadir semua, ini mencerminkan bahwa kalian itu sangat semangat luar biasa untuk menghadiri. Lanjutkan. Nah, kira-kira masih ingat tidak materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Kira-kira materi apa? Ya, jadi ini gambar apa? Kaleng. Dinamakan dengan benda. Apa sih yang dimaksud dengan benda elastis? Benda elastis adalah benda yang mampu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Diberikan gaya segera setelah dihilangkan. Oke, yang ini gambar apa sih? Plastisin. Ya, disebut dengan benda plastis. Apa sih yang dimaksud dengan benda plastis? Benda plastis adalah benda yang tidak mampu berubah ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Oke, terima kasih ya. Berarti masih ingat? Jadi, kita akan maju ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5 tujuan yang akan kita pelajari, yang akan kita capai bersama. Yang pertama, melalui tayangan video dan PowerPoint yang diberikan, peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat memahami konsep hukum dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat menentukan hubungan gaya dengan pertambahan panjang gas dengan tepat.
tepat dan benar. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan eksperimen, peserta ini dapat mempresentasikan hasilnya secara aktif dan percaya diri. Dan yang terakhir, melalui kegiatan eksperimen ini, peserta didik dapat membangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila dengan kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Nah, maka untuk mencapai kelima tujuan ini, maka kalian harus bersemangat. Siap? Semangat? Siap. Baik, siapa yang mau memimpin yel-yel hari ini? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan Titan maju ke depan. Fisika, fisika. Asik, asik. Fisika, fisika. Kelas 11 farmasi. Luar biasa. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, dalam mencapai tujuan pembelajaran, Ibu informasikan penilaiannya atau yang disebut dengan assessment. Yang pertama, asesmen kognitif. Ini akan melalui tes formatif. Nanti kalian di akhir akan menjalani tes formatif melalui Google Form. Kemudian yang kedua, asesmen keterampilan. Ini melalui kegiatan eksperimen dan presentasi. Dan yang ketiga, asesmen sikap. Jadi sikap selama kalian di kelas, kita libatkan keaktifan kalian, ini akan dinilai. Paham? Paham. Ya. Nah, di sini mari kita simak video berikut. Oh. Goyang. Ini yang dalam di situ bergoyang-goyang ya. Nah, berikutnya sampai dia ramai sekali ya perjalanannya. Ya, kira-kira dari video tersebut tentang apa? Mobil yang melewati polisi tidur. Mobil yang melewati polisi tidur. Apa lagi yang kalian lihat? Ada suspensi, Bu. Suspensi pada apa? Ada ban mobil. Pada ban mobil. Apa lagi? Dari video tersebut yang kalian lihat? Ada guncangan. Tuh ya, ini anggap saja ini Vespa sama mobil ini lagi berjalan di jalanan berbukit. Ya. Ini lagi berjalan di sini. Apa yang dipakaikan di kendaraan? Shock breaker. Betul. Nah, ya. Apa yang terjadi jika kendaraan tidak memiliki shock breaker? Apa yang kita sebut breaker? Tidak nyaman. Tidak akan ada gaya naik turun. Tidak akan ada gaya naik turun. Tidak akan begini-gini. Tidak nyaman katanya. Apalagi Rafi? Ketika kendaraan tidak memiliki shock breaker. Rasa sakit pinggang. Kalau rasa sakit pinggang, nah, berfungsi sebagai apakah pemasangan shock breaker pada kendaraan? Biar ada daya pantulan ya. Nah, jadi mari kita pelajari. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita pelajari secara berkelompok. Bagi kelompoknya ini sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing dari pembelajaran sebelumnya, maka ibu bagikan kelompoknya yang sudah ibu kirimkan lewat WA group. Silakan dibuka WA groupnya dulu.
sedang melewati polisi video. Maka di sana sudah disediakan link. Berikan tanggapan dari video tersebut. Ya. Bagaimana tadi ada pertanyaan pemantik, di sana ada jawabannya. Linknya bisa dibuka di grup. Nama, fungsinya apa polisi tidur itu? Menenangkan kecepatan kendaraan. Ya, boleh nanti kalian tuliskan tanggapannya. Untuk referensi yang lain, kalian boleh membuka atau mengeksplor link yang lain untuk menambah wawasan kalian mengenai penerapan suspensi absorpsi atau sublekel yang sering kita sebut ya. Nah, atau yang tepatnya itu shock breaker. Ya, fase kedua, yang kedua setelah kalian menanggapi video tersebut, maka kalian diskusikan, silakan diskusikan manfaat lain dari pegas selain shock breaker. Dekat-dekat kita saja. Selain tugas juga banyak ya. Itu di gambar-gambarnya sudah ada dalam materinya. Ya, kalau sudah dituliskan, kita masuk ke tahap penyelidikan. Nah, mari kita bereksperimen tentang tugas. Nah, di sini setiap kelompok silakan mengambil alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan eksperimen. Silakan perwakilan dari setiap kelompok. Ya, silakan dibaca prosedurnya untuk kegiatan eksperimen. Gas, oke gas. Ya, apa? Apanya? Oh.
Ya. Tepuk 45. Tepuk 45. Ya. Tepuk 32. Ayo coba konsentrasi lagi. Tepuk 34. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita lanjutkan. Setelah kalian tadi menganalisis hasil eksperimennya, maka kalian harus bisa mempresentasikan. Boleh? Dari kelompok yang paling terbaik, silahkan dia mempresentasi cuy. Oke, silakan boleh kelompok satu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Rahmadani. Saya Titan. Kami akan mempresentasikan tentang pengamatan kami mengenai hukum Rohm. Yang pertama mengenai hasil pengamatan panjang awal dan panjang akhir. Panjang awal untuk beban yang 25 gram yaitu 8,5 cm dan masa beban yang terakhir yaitu 100 gram. Panjang akhirnya menjadi 11,5 cm. Pada masa beban 60 kali 10 pangkat negatif 3 kg. Terus besar daya tariknya 60 kali 10 pangkat negatif 2 M. Pertambahan panjangnya yaitu 1 cm. Pertambahan panjang yang kedua yaitu 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Terus besar konstanta pegasnya yaitu 60. Yang terakhir 100 dikali 10 pangkat negatif 3 kg menjadi 100 kali 10 pangkat negatif 2 M. Untuk gerakannya boleh Silakan dijabarkan. Nah, teman-teman, ini gambar dari grafik Rohm kami. Untuk yang di bawah itu dari delta X dan ini adalah besar daya tarik. Jadi yang ditarik ke atas itu besar daya tarik dan yang di bawahnya itu untuk delta X dari tabel yang tadi kita buat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas? Jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tarik. Kesimpulannya, Dan dapat disimpulkan, semakin besar beban, semakin besar pertambahan panjang. apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan kami pertanyaan? Bagaimana hubungannya dengan sok dasar ketika beban beban, kenapa seperti ini? Karena subdirector itu kan disimpannya di bawah. Kalau untuk pegas yang tadi kita presentasikan itu, jadi pegasnya yang di atas, bebannya yang di bawah, otomatis si pegasnya itu akan tertarik. Namun jika seperti subdirector ataupun file yang ada di kasurnya biasanya kan disimpannya di bawah baru bebannya yang di atas. Yang makanya si filenya itu pegasnya bakal mengeluarkan lebih pendek. Namun akan tetapi jika bebannya tersebut turun atau tidak ada lagi, dia akan kembali seperti ukuran semula. Jadi terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan presentasinya dengan sangat bagus dan luar biasa sekali ya. Ya,
Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah. Ibu berikan kesempatan selanjutnya bagi kelompok yang ingin mempresentasikan hasilnya. Silakan. Oke, boleh silakan kelompok berapa? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, saya Putri Wandari dan rekan saya. Baik, untuk presentasi yang pertama mengenai tanggapan dari video yang akan dijelaskan oleh Elsa. Untuk tayangan yang ada pada lini tadi, kami memberikan tanggapan jika kendaraan tidak memiliki shock breaker, maka kendaraan tersebut tidak akan stabil, tidak akan memiliki gaya goncangan, berkurangnya kenyamanan saat berkendara. Kemudian meningkatkan daya cengkram pada jalan yang basah atau licin sehingga dapat meningkatkan keamanan berkendara. Kemudian untuk pemanfaatan pegas yang sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari, yaitu meliputi misalnya dalam sofa, spindle, kemudian panahan, kemudian yang ada di dekat kita contohnya pulpen tadi, kemudian ada tapel dan trampolin. Nah, untuk tabel hasil pengamatannya yang telah kami peroleh, nomor 1 dari masa beban 25 gram, panjang awalnya 7 cm, panjang akhirnya yaitu 7,5 cm. Yang kedua, masa beban 40 gram, panjang awalnya 7 cm, panjang akhirnya 8,5 cm. Yang ketiga, 60 gram, panjang awalnya 7 cm, panjang akhirnya 9 cm. Dan yang keempat, 100 gram, panjang awalnya 7 cm, panjang akhirnya yang diperoleh adalah 14 cm. Yang selanjutnya, dari masa beban gram diubah ke dalam kilogram diperoleh 25 dikali 10 pangkat min 3. Untuk besar gaya tariknya menjadi 25 dikali 10 pangkat min 2. Dan untuk pertambahan panjangnya dari panjang akhir dikurangi panjang awal menjadi 0,5 cm. Kemudian dalam satuan meter menjadi 5 dikali 10 pangkat min 3. Untuk besar konstanta gasnya menjadi 50. Selanjutnya 50 M per M. Untuk nomor 2 dari masa beban 40 gram dikali 10 pangkat min 3 kg, besar daya tariknya menjadi 40 dikali 10 pangkat min 2. Untuk masa beban yang terakhir yaitu 100 gram dalam satuan kilogram menjadi 100 dikali 10 pangkat min 3. Besar daya tariknya menjadi 100 dikali 10 pangkat min 2 N. Pertambahan panjangnya 5 cm atau 5 dikali 10 pangkat min 2 meter menjadi 20 N per M. Untuk selanjutnya, grafik akan digambarkan oleh rekan saya Elsa Mardian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel, untuk lebih jelasnya bisa dilihat grafik di depan. Jadi besar daya tariknya yaitu di sebelah sini dari 25 kg sampai ke 100 kg, 25 gram sampai 100 gram. Kemudian untuk delta X-nya dari samping 0,15, 1,5, 2, dan 5. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Salsa. Jika tidak ada, kami berikan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah memberikan presentasinya dari perwakilan kelompok ini. Jadi sudah tergambar bahwa hasil kalian menunjukkan bahwa di sini pertambahan panjang tugas semakin besar ketika dikasih gaya yang besar, ya. Nah, ibu akan evaluasi dari hasil
dalam menggunakan alat eksperimen. Namun kalian dalam melaksanakan kegiatan eksperimen perlu diperhatikan keselamatan kerja. Jadi meskipun ini tidak membahayakan bahaya yang sangat besar, tetapi di sini kalian perlu berhati-hati, ya. Jadi bahkan ada yang jatuh beberapa kali ya. Ini apa bedanya? Maka kalian perlu berhati-hati. Nah, selanjutnya ibu buat kalian materi tentang hukum. Nah, nanti materi ajarnya bisa kalian tunggu di link yang diberikan di grup. Nah, ini penentunya ini. Penentunya namanya Robert Hooke. Namanya Robert Hooke. Robert Hooke ini adalah ilmuwan asal Inggris, seorang ahli kimia dan matematika, arsitek, serta filsuf. Robert Hooke ini melakukan percobaan dengan benda elastis dan kemudian dia mengamati terkait hubungan gaya terhadap gaya gas. Ya, hasilnya kunci hukum Hooke ini adalah selama tidak ada gaya luar yang diberikan dan selama dalam batas elastisitas bahan, maka gaya yang diberikan pada suatu bahan elastis adalah sebanding dengan perubahan panjang gas tersebut atau sebanding dengan perubahan panjang bahan tersebut. Nah, artinya semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pertambahan panjang gas. Nih, secara matematika E sama dengan K dikali dengan delta E. Mana E adalah gaya dengan banyak Newton dan K adalah pertambahan gas dan delta E adalah pertambahan panjang gas. Maka selanjutnya betul sekali yang telah kalian lihat bahwa selanjutnya ini berbanding lurus, bahwa di sini konstanta pola itu akan berbanding lurus terhadap E dan delta X. Jadi artinya ini apa? Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang gasnya. Nah, dari sini apa sih aplikasi atau penerapan hukum dalam sehari-hari? Tadi di video pertama kita telah temukan yaitu penggunaan flow breaker pada kendaraan. Yang fungsinya untuk apa? Yang fungsinya untuk menyerap guncangan dan menyebabkan gerakan yang menjadi elastis. Yang kedua, nah ini yang tidak asing bagi kita, adanya kasur seprindik. Nah, di dalam kasur ini di dalamnya ada gas. Nah, gas. Nah, yang selanjutnya ini mungkin pernah kalian bermain ini apa? Nah, dan yang ini yang terakhir ini adalah alat dinamometer. Biasanya digunakan untuk apa? Benda. Namun, ketika pegas sering digunakan, ya, ada batas elastisitas gasnya. Jadi ketika sering digunakan, maka pegas tersebut bisa menyebabkan elastisnya berkurang. Seperti pada shock breaker, ketika shock breakernya mati atau sudah tidak elastis lagi, maka tidak akan ada kenyamanan ketika berada di kendaraan tersebut. Paham?
panjang tugasnya. Dan kemudian untuk tetapan tugas dan analisis kita tadi sudah dijelaskan, tetapan tugas dan analisis hukum itu dilambangkan dengan simbol K. Jadi semakin besar konstanta tugasnya, maka semakin kecil pertambahan tugasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Putri yang telah memberikan kesimpulannya. Kita simpulkan sama-sama ya. Tadi bahwa kesimpulannya adalah besarnya pertambahan panjang pelat itu berarti sebanding dengan daya yang diberikan pada pelat. Semakin besar daya yang diberikan, semakin besar pertambahan panjang pelat. Maka di sini kesimpulannya besarnya pertambahan panjang pelat itu adalah sebanding dengan daya yang diberikan pada pelat. Atau perbandingannya tadi ada nilai K atau konstanta pegas. Jadi kalau nilai konstanta semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegasnya semakin kecil. Semakin kecil konstanta pegasnya, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Itu ya. Nah, maka di sini untuk uji pemahaman, silakan siapkan handphone kalian untuk uji pemahaman terhadap hukum. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hukum, silakan buka HP kalian. Kemudian masuk pada link berikut yang sudah Ibu berikan di linknya sudah diberikan di grup WA. Kalau sudah selesai, baik, sudah masuk semua jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, ya, kita refleksi dulu ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimanakah kesan kegiatan pembelajaran pada materi hukum? Seru. Terima kasih. Ya. Apakah kalian mendapatkan kesulitan dalam memahami materi? Sedikit. Ya, masih bisa tertangani? Apakah kalian sudah dapat memahami materi hukum? Apakah ada manfaat yang kalian rasakan dari mempelajari materi hukum? Ada. Saja banyak sekali manfaat yang dapat kalian rasakan. Semoga manfaat yang kalian rasakan ini menjadi pemicu bagi kalian untuk terus semangat belajar. Nanti untuk refleksi selanjutnya, Ibu berikan link refleksi yang harus kalian isi dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi kalian. Selanjutnya, informasi materi untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai susunan tugas yang dirangkai secara seri dan paralel. Dapat dipahami? Siap untuk belajar lebih giat lagi? Siap. Untuk pertemuan yang akan datang, belajar lebih giat dan lebih semangat lagi. Baik, untuk pertemuan hari ini kita dicukupkan sekian. Nah, kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Sesudahnya kita melakukan aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai.